Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan belum? Kok nggak ada suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Jawabnya pagi, luar biasa. Bisa? Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, hari ini di kelas 84 gimana kabarnya? Baik, ada yang nggak hadir hari ini? Siapakah gerangan yang tidak hadir? Pandu kenapa? Alfa. Nggak ada yang tahu kabarnya Pandu hari ini gimana? Oke, yang lain? Ada? Satu orang aja. Oke, mudah-mudahan Pandu nggak apa-apa di rumah. Takutnya dia sakit tapi lupa kasih kabar ya. Oke, kelas 84. Supaya hari ini kita semangat, saya punya sedikit games buat kalian. Saya pegang apa? Oke, pulpen ini pulpen ajaib yang bisa menggerakkan kalian. Ya, kalau pulpen ini bergerak ke kanan, kalian mengikuti. Begitupun seterusnya, ke kiri, ke atas, ke bawah. Bisa? Oke, kita coba sekarang. Fokus. Paham? Sekarang kita tambah pakai suara. Suaranya gimana, Bu? Ngeng. Bisa? Ayo, kita coba. Mana suaranya? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, hari ini saya punya sedikit kegiatan buat kalian. Saya memerlukan kertas 1 lembar. Jadi masing-masing dari kalian coba ambil kertas 1 lembar, siapkan di meja masing-masing. Oke, sudah siap semua kertasnya? Sudah. Untuk apa Ibu kertasnya? Nanti saya akan membacakan sebuah cerita. Ya, saya akan apa? Membacakan sebuah cerita. Jadi tugas kalian adalah merespon cerita yang saya kisahkan kepada kalian dengan apa? Kalau emosinya atau perasaan kalian senang, cukup kertasnya kalian usap ya. Kalian usap atau kalian elus dengan lembut. Paham? Oke, kalau kalian sedih atau kesal, boleh kalian remas. Sedih atau kesal diapakan? Diremas. Semakin kalian sedih, semakin kalian kesal, boleh kalian remas. Paham? Rules yang ketiga, jika kalian marah, kalian boleh merobek kertas. Paham? Sudah pernah dapat aktivitas ini? Oh belum, nggak apa-apa, kita coba ya. Jadi sudah paham ya? Kalau senang atau bahagia diapakan kertasnya? Dielus, diusap. Ya, diusap. Kalau sedih atau kesal kalian boleh remas. Kalau marah boleh disobek. Siap? Supaya kalian fokus dengan cerita yang saya kisahkan, kalian boleh pejamkan mata sambil pegang kertasnya. Siap? Oke, saya mulai. Pagi itu cuaca cerah sekali. Burung-burung berkicau di halaman sekolah. Bima datang dengan semangat luar biasa. Ia baru saja mendapat sepatu olahraga baru dari orang tuanya semalam. Selesai. Oke. Sekarang silakan dibuka matanya. Sudah? Nah, Ibu mau lihat
kertas kalian. Angkat semuanya. Oke, adakah yang kertasnya masih utuh seperti semula? Coba diangkat yang kertasnya masih utuh. Yang ini utuh semua? Yang diremas, kertasnya diremas. Diangkat, nggak apa-apa. Oke, ada ya yang diremas. Yang dirobek ada? Ada, angkat yang dirobek. Oke, jadi ada yang terobek, ada yang lecek, ada yang masih seperti semula. Nah, sekarang ibu tanya, yang dirobek dulu. Apa yang kalian rasakan? Mana yang dirobek? Tadi, yang kertasnya dirobek. Apa yang kamu rasa? Marah. Marahnya kenapa, Nak? Arga. Karena sepatu Bima diambil Arga. Mana lagi yang robek? Ada lagi yang robek? Ada lagi enggak? Ada. Kayaknya tadi di belakang ada yang robek. Kenapa, Nak? Enggak apa-apa, Ibu enggak marah karena kertas itu kamu robek. Kenapa kertasnya dirobek? Oke, karena sepatunya diambil Arga, kamu merasa itu hal yang wajar membuatmu marah. Oke, ada lagi yang dirobek? Yang diremas. Yang diremas. Ya, yang diremas. Angkat, Nak. Kenapa kamu remas? Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan? Sedih. Ada lagi yang diremas? Kenapa, Nak? Itu ada bekas remasan? Kenapa? Apa yang kamu rasa pada saat meremas kertas itu? Kesal. Karena sepatu baru diambil kawan. Ya. Ada yang masih utuh. Jadi kalau masih utuh berarti hanya diusap. Kenapa kamu tidak bereaksi? Kenapa kamu tidak mengeluarkan emosi? Kenapa? Kenapa masih utuh? Halo, tadi yang utuh banyak banget. Kenapa, Nak? Oke, dari awal dapat sepatu baru, senang, jadi berpikir positif, sampai akhirnya memutuskan untuk tidak kesal, tidak marah, dan akhirnya sepatu itu ada dikembalikan. Gitu? Gitu. Nah, sekarang Ibu tanya. Halo? Hai. Halo. Mana suaranya? Nah, sekarang Ibu tanya. Kertas yang sudah lecak, kertas yang sudah robek, bisakah kembali mulus seperti semula? Bisakah? Bisakah? Tidak. Oke, jadi tidak bisa kembali seperti semula. Nah, yang kalian rasakan itu ada apa tadi? Sedih, marah, kesal, senang. Itu apa namanya? Emosi. Kita bisa rasakan itu setiap hari ya. Apakah ada dari kalian yang tidak merasakan emosi dalam kehidupan sehari-hari? Tidak ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi sama diri kita ya, kalau diri ini merespon itulah muncul perasaan. Nah, perasaan itu yang disebut emosi. Nah, tuh ya bisa kita baca bersama-sama. Apa itu emosi? Emosi adalah perasaan yang muncul terhadap situasi tertentu seperti senang, sedih, marah, atau takut. Oke, jadi yang kalian respon tadi itulah emosi. Nah, sekarang kita mau mengenali emosi yang terjadi pada diri. Tanda adanya emosi yaitu tadi cemas, marah,
kehilangan semangat, muncul rasa sedih ya. Kemudian tanda stres. Nah, emosi itu bisa memicu timbulnya stres kalau tidak dikelola dengan baik. Ya, pemicunya apa? Tuntutan pekerjaan, masalah hubungan pribadi, perubahan besar dalam hidup, atau masalah kesehatan. Nah, kalau kita balik lagi ke ceritanya si Bima tadi, ya, kalau dia marahnya tidak terkontrol, meledak-ledak sama si Arga, padahal Arga belum menjelaskan sesuatu, bisa nggak Bima stres? Iya, karena marahnya tidak terkontrol, adanya gangguan dalam masalah hubungan pribadi. Nah, sekarang kalau kalian sudah tahu macam-macam emosi itu apa aja, pemicunya apa ya, kita mau mengenal cara atau strategi dalam mengelola emosi ya. Apa cara yang pertama? Latihan kesadaran. Gimana Bu latihan kesadaran? Ya menyadari bahwasannya setiap manusia mempunyai perasaan yang bisa diekspresikan sebagai respon atas sesuatu. Ya. Kemudian yang kedua, dengan ekspresi emosi membiasakan untuk mengekspresikan emosi yang positif. Bukan berarti kamu mendem, kalau sedih, kesal itu ya tidak perlu kamu pendam, tapi dikeluarkan dengan cara yang baik. Dengan cara apa? Mengubah pola pikir yang ada ya. Contohnya gimana? Kalau merasa emosinya tidak terkontrol, kamu belajar memanajemen waktu dengan baik ya. Kemudian relaksasi. Tahu relaksasi? Relaksasi itu misalnya gini, contoh tarik napas dalam. Buang. Buang. Bisa? Kita coba sama-sama kita relaksasi sebentar ya. 1, 2, 3 ambil napas, tahan 3 detik lalu buang. Bisa? 1, 2, 3. Kita tarik lagi. Buang. Nah, itu salah satu contoh relaksasi. Ada contoh relaksasi yang lainnya boleh nggak Bu? Boleh. Misalnya kalian biasa meditasi, ya. Meditasi, duduk sila, menenangkan diri. Atau apa? Aktivitas fisik sambil berolahraga. Itu salah satu cara untuk mengelola emosi. Nah, cara yang lain adalah dengan hobi dan hiburan. Jadi apa namanya ya? Melampiaskannya dengan kegiatan yang menyenangkan. Kalau kalian melakukan hobi itu artinya apa? Hobi itu artinya apa? Kesukaan, kegiatan yang paling digemari. Hobi itu artinya apa? Kesukaan, kegiatan yang paling digemari, kegiatan favorit. Kalau kita lakukan pasti senang, menyenangkan. Ya? Ya enggak? Nah, kalau kita lampiaskan ke kegiatan yang memang menjadi hobi kita, emosi insya Allah akan beralih menjadi kebahagiaan atau hiburan. Apa sesuatu yang bisa menjadi hiburan untuk kalian? Nonton film kartun mungkin, ya. Baca komik. Oke? Oke, ya. Setelah kalian tahu apa itu emosi, ya, kemudian sudah tahu apa yang memicunya muncul, sudah bisa membedakan mana emosi negatif, emosi positif, sudah tahu cara strategi mengelola emosi. Sekarang kita akan membuat rencana mengelola emosi.
Sekarang kalian siapkan kertas lembar tadi yang sudah kalian pakai untuk aktivitas. Masih bisa ditulis kan? Kalian tulis kegiatan yang bisa membuat kalian senang. Ya, 3 kejadian atau 3 kegiatan yang bisa membuat kalian sedih. 3 kegiatan atau 3 kejadian yang sudah? Oke, kalau sudah Ibu minta salah satu untuk membacakan apa yang membuat emosi, kemudian tindakan untuk mengelolanya. Coba Dava, apa Fa biasanya yang membuat emosimu muncul? Nggak dikasih sangu sama ibumu. Emosi apa yang muncul? Marah. Nah, kalau marahnya muncul, Dava mau ngapain? Dava mau ngapain? Terus? Dengar nggak apa kata Dava? Enggak, kata Dava mau mengerti keadaan orang tua, mungkin sedang tidak punya uang. Terus mau relaksasi ya, Fa ya? Mau menahan marah dengan cara relaksasi, tahan napas, buang napas. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, mulai hari ini kita belajar untuk lebih bijak dalam mengelola emosi. Bisa? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, berarti sudah ngerti? Sudah paham betul? Oke, kalau memang sudah, Ibu rasa kegiatan hari ini cukup. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Mudah-mudahan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai ketemu minggu depan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.